Duh, lagi sibuk apa tuh? Halo Kak Mila, Ih, apa itu? mau buat puisi nih. Wow, keren banget. Ini baru ambil gelas buat ntar minum kita, buat ngerumpi. Oke. Halo, selamat datang Mas Halo, Fadil. Selamat halo datang di Gen Z Kak. Ngerumpi. Sebelumnya boleh dong perkenalkan diri ke teman-teman Gen Z. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Burhan Adli Fadilah Ramadan, biasa dipanggil Fadil. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada program studi pembangunan ekonomi kewilayahan, Kak. Wow, keren sekali. Oh ya, ini tadi buat puisi ya? Iya, betul Mas Fadil ini banget. berarti suka bikin puisi juga ya? Oh iya, suka. Oke, terus kalau buat puisi gitu, inspirasinya tuh dari mana sih biasanya, Mas? Oke, jadi inspirasiku ini kayak dulu waktu aku ikut kegiatan Temu Karya Sastra yang dibawahi oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Saat itu sedang membahas mengenai sumbu filosofi seperti itu. Jadi untuk tema puisi yang saya tulis saat ini tentang sumbu filosofi. Wow, keren banget. Kalau Mas Fadil sendiri fokus di puisi itu sejak kapan sih? Untuk fokus di puisi sendiri, saya rasa muncul dalam diri saya ketika SMA seperti itu. SMA. Iya. Oke, udah mulai suka terus diseriusin ya. Oh iya, Aku betul sambil banget. bikin minum ya. Oke, boleh. Oke. Mas Fadil ini kan aktif sekali di banyak kegiatan ya, seperti bidang kesenian, kepemimpinan. Di kesenian itu Mas Fadil aktif di teater sama monolog juga. Iya, betul sekali. Oke, itu ikut teater itu hanya di kampus atau di luar kampus juga mengikuti kegiatan itu, Mas? Oke, jadi sebenarnya ada ceritanya nih kalau dulu aku kenapa bisa ikut teater Boleh seperti dong itu. ceritain? Oke, jadi saat itu saya SMA di Sukoharjo dan di Sukoharjo itu SMA saya asrama. Iya. Jadi mungkin kurang bisa eksplor dunia luar seperti itu ya. Dan saat SMA saya melihat teater di SMA Jogja ini luar biasa keren seperti itu. Nah dari situ saya mencoba untuk bisa menggali apa sih itu teater. Kemudian saat SMA saya terapkan melalui pentas-pentas kecil yang ada di SMA seperti itu Kak Mila. Kemudian ketika sudah lulus SMA, kemudian saya kuliah dan alhamdulillahnya diterima di Universitas Gadjah Mada. Iya. Akhirnya saya di semester 1 saat menjadi mahasiswa Maba. baru langsung join teater Gadjah Mada seperti itu. Wow. Nah dari situ saya juga bisa banyak belajar tentang bagaimana seni teater yang bagus, kemudian cara untuk memerankan sebuah tokoh, dan alhamdulillahnya juga waktu itu saya berkesempatan untuk menjadi aktor di studi pentas Teatrium tahun 2025 ini di Mei kemarin, dan alhamdulillahnya juga di tahun 2024 dan 2025 juara dalam tangkai seni monolog Pekan Olahraga Vokasi dan Vocational Art Festival di Sekolah Vokasi seperti keren itu, Kak. banget sih itu. Terus apa yang membuat Mas Fadil itu mau untuk fokus di teater juga? Oke, sebenarnya buat mau di teater itu karena yang pertama adalah saya ini orangnya suka ceplas-ceplos, Iya. kemudian juga suka acting. Jadi bagaimana cara bisa saya untuk menyalurkan hal tersebut seperti itu, Kak. Oke. Dan juga selain itu di seni teater ini lebih dalam ya, Kak. Tentunya kita bisa brainstorming, bagaimana kita bisa mengenal tokoh, kemudian juga dari situ kita bisa belajar banyak hal lagi sepertinya gitu, Kak. Oke. Selain teater tadi juga monolog juga ya? Iya. Oke, kalau monolog itu sama kayak teater itu mulai kenalnya atau lebih duluan teater atau monolog dulu? Nah, untuk itu saya sebenarnya lebih kenal monolog terlebih dahulu. Saat itu saya pernah ikut FLS 2N di tingkat Provinsi Jawa Tengah di SMA. Sehingga monolog yang lebih saya kenal karena saya saat SMA belum join atau belum bergabung dengan teater seperti itu, Kak. Oke. Kalau monolog itu kan ngomong sendiri kan ya, Mas ya? Iya. Terus kalau tampil monolog itu gimana Mas Fadil itu membangun apa ya, karakter kayak setiap seperti emosi gitu-gitu gimana sih? Oke, sebenarnya kalau monolog itu bagaimana cara saya memahami dari sebuah naskah, kemudian saya memahami emosinya, kemudian di situ ketika memang saya sebelum menampilkan naskah tersebut, saya harus tahu latar belakang dari tokoh ini tuh seperti apa. Karena sebenarnya kan monolog kan cuma sepenggal naskah ya, Kak, Iya. dan itu mungkin sepenggal kehidupan mereka. Jadi dari sepenggal itu pastinya ada latar belakang yang membelakangi untuk bisa tersusun dari naskah itu. Jadi saya harus memahami latar belakang, kemudian nantinya ketika memang saya akan mempraktekkan dari monolog itu, saya juga harus internalisasi atau saya harus masuk ke dalam karakter dari tokoh tersebut seperti itu, Kak. Oke, keren banget sih. Kalau untuk belajar monolog sendiri Mas Fadil ini
sendiri atau ada yang mengajarkan? Oke, saat SMA ini ada yang mengajarkan, tapi juga saya juga melihat-melihat dari video-video, kemudian juga membaca-membaca dari narasi-narasi seperti itu. Jadi ada yang mengajarkan, kemudian saya juga belajar sendiri seperti itu, Kak. Oke, jadi selain di bidang kesenian, seperti monolog, teater, Mas Fadil ini juga aktif di bidang akademik. Dan dulu itu juga meraih medali emas On Mipasa dan Pesona. Ini lomba apa ini, Mas? Oke, jadi ini adalah lomba olimpiade bidang kebumian. Jadi kalau di olimpiade SMA itu ya Kak, itu banyak sekali bidangnya seperti ada kebumian, geografi, astronomi. Nah, saat itu saya berfokusnya pada kebumian. Yang ini membahas tentang bagaimana bumi terbentuk, kemudian batu-batuan, kemudian peran fisika, kimia dan juga biologi maupun geografi di bumi seperti itu Kak. Jadi sehingga dalam hal ini sebenarnya saya kurang minat ya Kak, karena saat ini program studi saya pembangunan ekonomi kewilayahan. Dan saat itu kenapa saya bisa memilih itu, karena saya ingin mencoba hal baru, karena saya itu suka mencoba hal baru gitu Kak. Dan di SMA saya fun fact-nya adalah cuma ada jurusan MIPA Kak. Oh iya? Iya. Jadi saya itu lintas jurusan untuk di kuliah ini. Oke. Linjur, kegiatannya banyak sekali dan kegiatan itu juga bertolak belakang, guys. Di kesenian, ya di akademik, kepemimpinan organisasi, banyak sekali. Oh ya, terus kalau untuk tantangan selama mengikuti lomba-lomba itu ada nggak sih, Mas? Tentunya ada, Kak. Mungkin dari seluruh lomba yang saya ikuti, yang menang itu nggak sampai setengah deh, Kak. Iya? Iya. Jadi prinsip saya adalah harus mau mencoba. Jadi dari yang saya coba ini pasti kan nanti ada gagalnya Kak, atau mungkin kurang tidak menang, atau mungkin nilainya kurang baik, atau mungkin tidak mencapai yang diinginkan. Nah, dari situ Kak, saya harus terus mencoba dan harus mau untuk melangkah maju gitu Kak. Oke, dan kamu kan fokus di prestasi akademik dan non-akademik. Terus gimana nih biar yang akademik jalan, yang non-akademik juga jalan? Oke, jadi kalau mungkin dari saya sendiri ya Kak, untuk akademik jalan dan non-akademik jalan, akademik itu saya selesaikan di jam akademik tersebut. Atau mungkin dalam artian ketika kelas, ini memang saya efektifkan untuk memahami dari mata pelajaran tersebut. Nah, pun nanti di luar jam akademik, saya juga mengejar non-akademik saya gitu Kak. Jadi balance antara akademik dan juga non-akademik, seperti itu Kak. Oke, dan kamu kan banyak sekali kegiatan tentunya di luar kampus ya, dan di kampus juga kamu ikut kegiatan gitu nggak? Iya ikut Kak. Ikut apa itu organisasi? Oke. Di kampus sendiri saya mengikuti keluarga mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis, kemudian saya mengikuti forum sekolah musik vokasi, dan juga beberapa kepanitiaan yang ada Kak. Oke, dari banyaknya prestasi kamu nih, sekarang aku mau lihat dong, boleh sama teman-teman juga boleh dikasih tahu apa mau puisi dulu atau apa yang mau ditunjukkan sekarang? Oke, mungkin puisi dulu ya Kak? Boleh, oke. Oke, sebentar. Aku sambil makan ya. Siap. Oke, kalau ini puisinya karya Mas Fadil sendiri? Betul. Oke. Nah, ini temanya sumbu filosofi, tapi saya ambil di salah satu bagian sumbu filosofi Kak. Oke. Itu di daerah Bringharjo atau di tengah-tengah antara Keraton dan juga Tugu, seperti itu Kak. Nah ini temanya tentang jamu. Judulnya Jamu Pertamaku Bersama Ibu, dalam karyanya Burhan Adli Fadilah Ramadan. Di antara rintik gerimis sore, basah akar dan beringin, semburat air membasahi jalanan, menapak langkahku bersama ibu. Ku coba teguk ramuan para leluhur. Di antara hangat temulawak, pahit terasa dari brotowali. Manis membekas gula asam Jawa. Kuning kunyit yang menempel di bibir batok kelapa. Tutur ibuku saat itu. Dibuka serbet warna coklat, diambilnya ramuan baru untukku. Ekspresi pertama menyapa hangat, senyum peramu ramah tersenyum. Apalah yang ku tahu saat itu? Hanya ramuan yang membisu,
Untuk apa, Bu? Untuk seluruh kesehatanmu. Oke, Kak. Terima kasih. Keren banget. Itu tadi bikin puisi itu berapa lama? Saat itu saya mungkin sekitar 2 hari ya, Kak. 2 Karena memang hari, ini harus oke. di quality checking juga dari pembina dan juga pelatih seperti itu, Kak. Oh, berarti itu dinilai kan juga ya? Maksudnya itu dipakai lomba atau gimana, Oke. Mas? Jadi karya ini diantologikan, Kak, dalam sebuah buku yang dimana ini dikemas dalam kegiatan Temu Karya Sastra, atau di sini adalah perkumpulan antara remaja-remaja yang suka bersastra se-daerah Oke. istimewa Yogyakarta seperti itu, Kak. Wow, keren sekali, guys. Oke, selain di bidang akademik, Mas Fadil ini juga aktif di bidang kepemimpinan, juga duta. Salah satunya ini ada Duta Kesejahteraan Vokasi 2024. Ini duta yang gimana, Mas? Maksudnya kegiatannya ngapain aja? Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan Duta Kesejahteraan Vokasi, saya jelaskan dari Duta Genre Kabupaten Sukoharjo Oh, terlebih dahulu, boleh, Kak. boleh, Karena oke. ini ada korelasinya Oh, seperti oke, itu. oke, oke, Iya. oke. Jadi saat SMA di kelas 11 tahun 2023, saya mengikuti Duta Generasi Berencana Kabupaten Sukoharjo Oke. yang dibawahi oleh Dinas KB dan juga Kependudukan di Kabupaten Sukoharjo, atau mungkin saat ini yang di nasional itu BKKBN seperti itu, Kak. Oke. Nah, di sini saya mempelajari tentang bagaimana kita itu aware terhadap remaja, kemudian bisa merencanakan kehidupan ke depan, kemudian belajar mengenai kekerasan seksual, pernikahan dini, mental health, dan lain sebagainya seperti itu, Kak. Nah, alhamdulillahnya di Duta Genre Kabupaten Sukoharjo saya mendapatkan juara 3. Nah, kemudian di sini saya kan selama SMA mengabdi untuk masyarakat Sukoharjo. Oke, iya. Nah, setelah saya lulus SMA, karena Sukoharjo itu di dekat Solo dan saya ini tinggalnya di UGM, maksudnya di daerah UGM, Ya. sehingga saya ingin untuk tetap memberi dampak, bagaimana saya bisa berdampak di lingkungan sekitar saya. Nah, saat itu pada tahun 2024 saya mengikuti Duta Kesejahteraan Vokasi, atau Duta Kesejahteraan Vokasi ini adalah duta yang berfokus terkait dengan mental health atau mengurusi mental health yang ada di sekolah vokasi seperti itu, Kak. Bagaimana cara kita bisa mempromosikan, kemudian kita aware terhadap teman-teman seperti itu, Kak. Jadi antara duta genre kemudian duta kesejahteraan vokasi ini berkesinambungan. Oke, jadi masih terkait ya. Iya, masih terkait. Terus apa yang buat Mas Fadil ini mengikuti kegiatan seperti ini, kayak aku pengen jadi duta ini, aku pengen jadi ini. Apa yang Oke. membuat Mas Fadil tuh ya ingin jadi kayak gitu? Oke, mungkin ini latar belakang dari saya ini adalah seperti filosofi Jawa, urep iku urup. Oke. Jadi setiap orang itu harus bermanfaat kepada orang lain seperti itu, Kak. Saya ingin mewujudkan hal itu untuk bisa bermanfaat, tapi tanpa harus memaksa diri saya. Jadi saya enjoy menjalankan, kemudian di sini saya juga tidak ada keterpaksaan, dan juga di sini saya kan istilahnya orangnya yang pengen aktif terus gitu ya, Kak. Bukan berarti toxic productivity, tapi saya ingin untuk bisa aktif dan juga memberikan dampak seperti itu. Nah, jadi di sini itulah hal yang membelakangi saya untuk kenapa sih saya bisa gabung ke Duta Genre, Duta Kesejahteraan Vokasi, dan kemarin yang terakhir di Dimas Diajeng seperti itu, Kak. Oke, dan di Dimas Jajang itu ada juara CBP Rupiah, itu apa sih, Mas? Oke, lagi-lagi CBP Rupiah saya jelaskan tentang Wakil 1 Dimas Kota Jogja terlebih dahulu, Kak. Oke, di sini latar belakang saya adalah saya ini kan sebenarnya orang Bantul ya, Kak, dan teman-teman sekitar dan juga keluarga itu paham atau mungkin tertarik dengan budaya-budaya dan juga pariwisata-pariwisata yang ada di Kota Jogja. Nah, saat itu keluarga saya bilang, Burhan atau Fadil seperti itu dipanggilnya, coba kamu ikut untuk Dimas Diajeng Kota Jogja. Nah, di situ sebenarnya saya waktu itu belum paham sepenuhnya. Jadi sebenarnya apa sih Dimas Diajeng Jogja? Maknanya itu apa? Ternyata Dimas Diajeng Jogja adalah Duta Pariwisata dan juga Kebudayaan di Kota Yogyakarta pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu saya mulai tertarik, kemudian saya mulai mengikuti sebenarnya Dimas Diajeng ini apa. Jadi sebelum saya mendaftar ini saya research-nya tuh kurang lebih selama 1 tahun, Kak. Wow. Jadi memang saya tuh harus memang paham terlebih dahulu apa sih Dimas Diajeng gitu. Jadi setelah saya paham dan nanti bagaimana perannya itu, saya mendaftar Dimas Diajeng Kota Jogja, dan alhamdulillahnya saya menjadi wakil Wakil 1 1. atau juara 2 di Dimas Diajeng Kota Jogja saat Oke. itu. Nah, kemudian
Karena untuk yang juara 1, 2, 3 di setiap kota dan kabupaten di daerah istimewa Jakarta itu bakalan lanjut ke DIY, Kak. Iya. Nah, sehingga saya mengikuti Dimas Diajeng DIY dan Oke. alhamdulillahnya mendapatkan juara 1 Dimas CBP Rupiah Jogja 2025. Oke, kalau untuk CBP Rupiah itu apa sih Mas maksudnya tuh gimana sampai mendapat nominasi ini? Oke. Jadi CBP Rupiah ini adalah Dimas Diajeng Jogja berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Kak. Oke. Nah, sehingga dari Bank Indonesia ini sebenarnya terdapat seperti Duta Muda Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Jadi memang CBP Rupiah ini adalah fokusnya untuk bisa menginfluence atau mempromosikan mengenai bagaimana setiap dari masyarakat Indonesia itu harus cinta, bangga dan paham rupiah. Seperti itu. Oke, keren banget sih. Oh ya, dan tadi kan aku udah lihat perform puisi. Nah, sekarang aku mau lihat yang satu lagi dong. Oke. Mungkin saya akan menembang Jawa ya, Kak. Oh, boleh, Dan boleh, di sini tembangnya itu memiliki makna atau mungkin relate untuk Gen Z saat ini Oke. adalah bagaimana kita harus tetap semangat, kemudian juga menjaga keimanan dalam diri kita karena kan di situasi saat ini banyak sekali gangguan gonjang-ganjing gitu ya, Kak, Oke, bahasanya. bener. Oke, tembang Jawanya adalah lir ilir. Oke. Lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo royo tak senggo temanten anyar cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbasuh dodotiro Dodotiro, kumitir bedah ing pinggir Tondo mono jrumatono kanggo sepo mengko sore Mumpung jembar rembulane, mumpung padang rembulane Yo sura Hiyo. Seperti itu, Keren Kak. banget. Ih, ternyata Mas Fadil tuh bisa nembang juga. Wow, keren banget. Kalau untuk nembang sendiri tuh Mas Fadil tuh siapa sih yang ngajarin atau bisa sendiri terus aku mau belajar lebih lanjut gitu. Oke, karena saya orang Jawa ya, Kak. Jadi mau tidak mau saya juga harus belajar. Entah dari siapapun saya tetap belajar bahasa Jawa, Kak, seperti itu. Karena seperti ada pepatah itu wong Jawa aja ilang Jawa nih, Mbak. Oke. Seperti itu. Oke, terus dari banyaknya kegiatan nih yang diikutin kayak genre Dimas Diajeng, selanjutnya kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Itu gimana sih Mas Fadil tuh membagi waktu belajar, apalagi masih kuliah juga ya, supaya tidak mengganggu waktu kuliah itu juga? Oke, dari sini mungkin seperti yang saya katakan tadi, Kak, saya efektifkan untuk di jam akademik. Jadi ketika memang jam akademik saya akan fokus, kemudian nanti memang ada tugas, saya akan lebih fokuskan untuk tugas terlebih dahulu, Kak. Karena kalau semisal saya mengerjakan tugas kemudian menyambi hal-hal lain itu jadi tidak fokus dan hasilnya tidak maksimal pada keduanya. Oke. itu, Kak. Terus dari kegiatan yang kamu ikutin, mana yang paling merubah kepribadian kamu? Apakah yang duta genre atau Dimas Diajeng atau kegiatan yang lainnya? Oke, sebenarnya semuanya mengubah diri saya menjadi lebih baik, Kak. Mulai dari duta genre, saya jadi paham tentang ilmu berencana, kemudian di UGM sendiri saya mendapatkan teman-teman yang luar biasa kerennya karena bagi saya anak-anak UGM ini adalah orang terbaik dari seluruh penjuru Indonesia, Kak. Jadi kayak saya melihat teman-teman saya, wah ini orangnya keren banget. Jadi kayak pengen keren bareng-bareng gitu, Kak. Oke, kemudian teater. Teater juga membuat diri saya bisa paham terkait dengan seni pemeranan dan juga yang Dimas Diajeng jadi paham mengenai bagaimana kita itu berperan sebagai duta pariwisata dan juga budaya. Jadi memang harus melestarikan unggah-ungguh poso, kemudian unggah-ungguh budaya yang ada di Yogyakarta. Oke, keren banget sih. Berarti tuh kita tuh bisa ya terinspirasi dari temen yang mungkin seperti ini. Aku terinspirasi dari Mas Fadil juga, seperti itu. Selanjutnya, kamu kan di forum genre itu, kamu pegang di bidang media kreatif ya itu, Iya, Mas? betul, Kak. Itu tugasnya ngapain aja sih, Mas? Oke, jadi saat itu saya menjadi media kreatif ini di pengurus harian dan juga di grand final Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Tugas saya adalah untuk mendesain feeds Instagram, kemudian sosial media juga, Kak. Nah, di sini
Ini juga saya belajar hal baru juga, Oke. karena mungkin dalam sebuah nilai estetika, saya ini suka estetikanya tinggi. Nah, berawal dari situ, saya terapkan untuk bisa menjadi media informasi, Kak. Selain itu juga, media informasi ini menjadi pilihan saya agar bisa mengerjakan tugas walaupun saya berasrama di SMA, Kak. Jadi memang bisa hybrid, bisa online seperti itu pengerjaannya. Oke, keren sekali. Nah, dari tadi kan kita sudah ngobrol banyak hal ya tentang prestasi-prestasi. Dan sekarang aku bakal ajak Mas Fadil buat main games. Oke, Tapi sebelum itu boleh dong diminum dulu. Aku udah bikinin teh Oh belum iya. diminum loh. Terima kasih ya, Kamila. Iya, sambil dimakan juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, aku bakal kasih games. Aku bakal kasih clue. Jadi nanti Mas Fadil tebak dan jawab ya. Oke. Aku kasih clue, pergi ke bulan membawa 12 barang. Itu clue-nya ya. Pergi ke bulan membawa 12 barang. Oke. Barang pertama yang dibawa itu jam. Jam, Barang kedua yang dibawa foto. foto, Pertanyaannya, barang ketiga yang dibawa apa? Jam, foto, jam, foto, pergi ke bulan membawa 12 barang. Jam, foto, barang ketiga apa? barang ketiganya adalah Barang ketiga kamera. adalah minum. Minum. Ya, Kok bisa minum, Kak? sekali lagi ya. Clue-nya oke. pergi Clue-nya? ke bulan membawa 12 barang. Oke. Barang pertama kan jam. Jam, Barang kedua tadi apa? Foto. Barang ketiga minum. Barang keempat yang dibawa adalah jam, foto, minum, amplop. amplop. Kok bisa? Aku jelasin ya. Oke, Aku boleh, Kak. jelasin. Kan Menarik ini. clue-nya kan pergi ke bulan membawa 12 barang. Oke. 1 tahun itu ada berapa bulan sih? 12. Oh iya, 12. Januari, Februari, Februari. sampai Desember. Oh iya. Barang pertama itu bulan pertama, J. Jam. Oke, itu jam. Barang kedua, Februari, foto. benar gitu. Oke, boleh. Oke. Aku masih ada lagi. Apa ya? Ini clue-nya itu, aku tadi kasih ini ke yang teman sebelumnya nggak bisa jawab. Clue-nya waktu muter-muter. Waktu Muter-muter. 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah 2, 4. 8 ditambah 8 itu 4. Pertanyaannya, 10 tambah 10 berapa? 5. Jawabannya 8. Clue-nya waktu muter-muter. Oke. Sekali lagi ya. 10 tambah 10 itu 8. 12 tambah 1 itu 1. 12 tambah 3 sama dengan berapa? 1. 3. Oke, jadi waktu muter-muter itu adalah jam. Jam. Jam itu kan cuma sampai 1 sampai Iya, 12. betul. Jadi kalau 12 tambah 1 kan 13 itu sama aja kayak 1. 1. Gitu. Iya, tapi sebenarnya saya sudah mikir itu sih, Kak. Tapi Kak, Alasan. beneran. Tapi waktunya terbatas jadi kurang cepet gitu, Kak. Oke, dari tadi kita udah ngobrol, main Oke, games, betul. dan sekarang boleh dong kasih pesan buat teman-teman Gen Z. Oke, untuk teman-teman Gen Z saat ini adalah bagaimana kita harus tetap semangat dengan situasi apapun. Karena banyak sekali kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, atau mungkin di Indonesia sendiri itu kan berubah-ubah ya, Kak. Jadi kita memang harus bisa cepat beradaptasi. Dan kemudian jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan terutama ya, Kak. Karena di sini cuaca saat ini benar-benar tidak bisa ditebak. Kadang Betul. pagi hujan, siangnya enggak, sorenya hujan lagi. Oke. Jadi seperti itu, Oke, Kak. terima kasih Mas Fadil. Terima kasih. Oke guys, itu tadi rumpian kita bareng Mas Fadil. Tentunya rumpian kita tuh penuh motivasi. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Gen Z Rumpi, pastinya hanya di TVRI Yogyakarta. Tapi sebelum itu, kita harus bikin TikTok dulu. Oke, boleh, Kak. Apa nih TikToknya gimana? Yang ini aja yang gampang. Dah. Oke. Kalau nggak bisa ikutin aja. Oke, siap. Langsung aja nih, Kak.
bikin kakak jadi suka. Oh aduran kepang dua sekarang kamu merah-merah. Nah, belum hafal kan? Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi boleh. Oke guys,